Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Putri Ramadhani dari kelas 10 TKRC nomor absen 35 akan menjelaskan beberapa komponen engine beserta fungsinya. Piston berfungsi untuk menerima tekanan dari hasil pembakaran, campuran bahan bakar dan udara di dalam silinder. Di piston juga terdapat dua komponen lain seperti ring piston dan connecting rod. Ring piston berfungsi untuk mencegah kebocoran gas pembakaran dari ruang bakar ke bak mesin. Connecting rod berfungsi untuk menghubungkan piston dengan poros engkol crankshaft. Busi berfungsi untuk mengubah tegangan listrik dari koil menjadi percikan api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar mesin. Liner silinder berfungsi untuk tempat bergeraknya piston naik turun, menahan gesekan antara piston dan dinding silinder. Tutup kepala silinder berfungsi untuk menutup bagian atas kepala silinder agar oli mesin tidak keluar atau bocor, melindungi komponen katup dan rocker arm dari debu serta kotoran. Rocker arm berfungsi untuk mengatur buka dan tutup katup, klep, masuk dan buang, meneruskan gerakan dari push rod atau camshaft ke katup. Kepala silinder berfungsi untuk menutup bagian atas silinder dan membentuk ruang bakar, tempat pemasangan busi dan katup, serta jalur sirkulasi oli dan cairan pendingin. Batang penekan atau push rod berfungsi untuk meneruskan gerakan dari lifter atau pengangkat di poros nok ke rocker arm atau lengan ayun untuk membuka katup. Gasket berfungsi sebagai perapat atau penyekat antara dua komponen mesin agar tidak terjadi kebocoran. Silinder blok atau blok silinder berfungsi sebagai tempat silinder dan piston bergerak naik turun, menjadi rangka utama mesin untuk menopang komponen mesin lainnya. Crankshaft pulley berfungsi untuk meneruskan putaran dan tenaga dari poros engkol mesin ke berbagai komponen aksesori kendaraan. Water pump berfungsi untuk memompa cairan pendingin dari radiator agar bersirkulasi ke dalam mesin dan kembali ke radiator. Gasket oil pan berfungsi sebagai perapat antara oil pan dan blok silinder agar oli mesin tidak bocor. Rantai keteng berfungsi untuk menghubungkan dan menyinkronkan putaran crankshaft dan camshaft agar waktu buka dan tutup katup sesuai dan gerakan piston pada mesin. Crankshaft atau poros engkol berfungsi untuk mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerak putar yang kemudian diteruskan ke sistem pemindah tenaga pada mesin. Selain itu, crankshaft juga berfungsi sebagai penyeimbang putaran mesin agar mesin bekerja lebih halus dan stabil. Camshaft atau poros nok berfungsi untuk mengatur waktu membuka dan menutupnya katup masuk intake dan katup buang exhaust pada mesin. Pompa oli tipe eksternal yang menyatu dengan saringan kasar berfungsi untuk menghisap oli dari bak oli, memompa dan mengalirkan oli ke seluruh bagian mesin yang membutuhkan pelumasan. Flywheel berfungsi untuk menyimpan dan menjaga putaran tenaga mesin agar tetap stabil, serta membantu meneruskan putaran poros engkol crankshaft. Oil pan atau bak oli berfungsi untuk menopang oli mesin yang berada di bagian bawah mesin. Filter oli berfungsi untuk menyaring kotoran, serpihan logam, dan kerak pada oli mesin, agar oli yang bersirkulasi tetap bersih. Baut kepala silinder berfungsi untuk mengikat dan mengencangkan kepala silinder dengan blok silinder agar tetap rapat dan kuat. Karburator berfungsi untuk mencampurkan bahan bakar dan udara dengan perbandingan yang sesuai sebelum masuk ke ruang bakar agar mesin bekerja dengan baik. Distributor pengapian berfungsi untuk membagikan arus listrik tegangan tinggi dari koil pengapian ke busi sesuai urutan pengapian mesin. Koil pengapian berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik dari aki menjadi tegangan tinggi yang dibutuhkan busi untuk menghasilkan percikan api pada proses pembakaran mesin. Retainer klep berfungsi untuk menahan dan mengunci bekas klep agar tetap pada posisinya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.